Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapat Lubis. Saya dari kelas 10 akuntansi. Sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah Operasi Seroja Timur. Latar belakang Operasi Seroja Timur berutang kekasan teritorialnya dari pembagian Pulau Timur dan Kepulauan Indonesia secara keseluruhan. Juga fakta bahwa wilayah itu dijajah oleh Portugis, bukan orang Belanda. Kesepakatan membagi pulau antara dan dua kekuatan ditandatangani pada tahun 1915. Pemerintah kolonial digantikan oleh Jepang selama Perang Dunia II, yang kemudian melahirkan gerakan perlawanan yang mengakibatkan kematian dari 60.000 orang Timur, atau 13% dari seluruh penduduk pada saat itu. Setelah perang, Hindia Belanda menjamin kemerdekaannya independen sebagai Republik Indonesia, dan Portugis sementara itu kembali mendidik kontrol atas Timur. Ketika Timur diserbu oleh Indonesia pada bulan Desember tahun 1975, beberapa sebelumnya terkait untuk menjadi bagian dari Nusantara. Namun, sebagai bekas koloni Portugis, ia tidak memiliki pengalaman kolonial bersama seperti di daerah lain. Poin pertama, penarikan Portugis dan perang saudara. Menurut konstitusi Portugal, pra 1974, Timur yang kemudian dikenal sebagai Timur Portugis adalah provinsi di luar negeri. Seperti salah satu provinsi yang terdiri di Portugis benua, provinsi luar negeri juga termasuk Angola, Guinea Portugis, Mozambik, São Tomé dan Príncipe di Afrika. Terus poin kedua, motivasi Indonesia. Nasionalis dan militer garis keras Indonesia, khususnya para pemimpin Badan Intelijen, Kopkamtib dan Operasi Khusus Satuan Opsus, melihat kudet Portugis sebagai kesempatan bagi Timur dianeksasi oleh Indonesia. Kepala Opsus dan penasihat dekat Presiden Soeharto, Mayor Jenderal Ali Murtopo, dan anak didiknya Brigadir Jenderal Beni Murdani mengarah ke operasi intelijen militer dan melapori Indonesia untuk mendorong pro-aneksasi. Faktor politik dalam negeri Indonesia pada pertengahan 1970-an bagaimanapun tidak kondusif untuk niatan ekspansionis tersebut. Dalam kurun 1974 sampai 1975, tentang skandal keuangan di sekeliling produsen minyak Pertamina. Terus invasi. Operasi Seroja tahun 1975 sampai 1977. Operasi Seroja adalah operasi militer berkelas besar yang pernah dilakukan oleh Indonesia. Setelah kapal perang TNI Angkatan Laut membom diri kota Dili, pasukan yang berlayar dari laut Indonesia mendarat di kota sekaligus menurunkan pasukan. 641 pasukan terjun payung Indonesia melakukan penerjunan di kota Dili, di mana mereka terlibat dalam 6 jam pertempuran dengan kelompok bersenjata Valintil. Menurut penulis Joseph Nettins, kapal perang Indonesia mengarahkan pasukan tentara Indonesia maju dan pesawat transportasi Indonesia sendiri menurunkan
beberapa pasukan tentara mereka di atas pasukan. Poin berikutnya, jalan buntu. Meskipun militer Indonesia terdepan di timur-timur, sebagian besar penduduk meninggalkan kota-kota dan desa-desa, menyerbu masuk di wilayah pesisir dan di setiap bagian pegunungan. Pasukan Pilintir yang terdiri dari 2.500 pasukan reguler bekas dari tentara kolonial Portugis, tropas yang dilengkapi persenjataan dengan baik oleh Portugis, sangat membatasi kemampuan tentara Indonesia untuk membantu kemajuan. Dengan demikian, selama bulan-bulan awal invasi, kontrol Indonesia terutama terbatas pada kota-kota besar dan desa-desa seperti Dili, Baucau, Eili, dan Same. Terus poin selanjutnya, pengupangan, pemusuhan, dan pembersihan akhir tahun 1977 sampai 1978. Pada bulan awal tahun 1977, Angkatan Laut Indonesia memesan rudal, penembakan Fort Raleigh, dan kapal dari Amerika Serikat, Australia, Belanda, Korea Selatan, dan Taiwan, serta kapal selam dari Jerman Barat. Pada bulan Februari 1977, Indonesia juga menerima 13 pesawat Bronco dari Rockwell International Corporation dengan bantuan dari Navy militer selas resmi milik US. Poin selanjutnya, korban di timur-timur. Pada bulan Maret 1976, pemimpin UDT Lopez da Cruz melaporkan bahwa 60.000 orang Timur telah tewas. Selama invasi, sebuah geologis pekerja bantu Indonesia setuju dengan statistik ini. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April tahun 1977 dengan Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengatakan jumlah korban tewas adalah 50.000 orang atau mungkin 80.000. Seorang tokoh menyebutnya korban sebanyak 100.000 yang dikutip oleh McDonald. Penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sini saya masih belajar. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.